لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Pertama sekali kita hormati, kita muliakan pengurus masjid kita beserta jajarannya. Dihormati bapak-bapak, mama-mama, budak-budak, dihormati ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kembali kita bersyukur dan selalu kita bersyukur kepada Allah, karena syukur itu merupakan kewajiban kita kepada Allah. Ketika kita diberi oleh seseorang, kita harus berterima kasih kepada orang tersebut. Padahal kalau kita lihat nilainya seberapa besar yang orang berikan kepada kita ketimbang Allah yang apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya kita wajib selalu bersyukur kepada Allah. Tandanya kita mengerti hidup ini diberi oleh Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Bagi orang yang beriman, apapun yang Allah berikan semuanya adalah baik. Walaupun terkadang menurut pandangan kita tidak baik. Apabila Allah berikan musibah, orang-orang yang beriman dia akan sabar. Maka di balik kesabaran itu sebenarnya ada hal-hal besar yang Allah sediakan untuk orang yang beriman yang sabar. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin, beri berita gembiralah kepada orang yang sabar. Di saat diuji, di saat diberikan musibah, apabila orang yang beriman itu sabar, maka Allah akan menyediakan hal-hal yang luar biasa untuknya. Apabila diberikan nikmat, maka orang beriman dia akan bersyukur. Maka di balik kesyukurannya itu Allah akan berjanji akan menambah nikmat yang dia berikan. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, maka sungguh akan aku tambah. Jadi sebenarnya ibu bapak, bagi orang yang beriman, apapun pemberian Allah semuanya adalah baik. Tergantung cara kita menerima baik atau tidaknya. Ada suatu riwayat ketika seorang sahabat Nabi Musa, dia meminta tolong kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong doa nambo nanti bersama engkau di surga. Itu mintanya kepada tak tolong ke Nabi Musa. Dia pengen sama Rasul di dalam surga. Ketika itu Nabi Musa mendoakan kepada Allah secara sederhananya menurut bahasa kita, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah sahabat ampuku nanti di dalam surga sama ambo ya. Itu doa Nabi Musa. Setelah Nabi Musa mendoakan orang tersebut, tak lama kemudian orang punya bayi carwanya ke ladang, bayinya ke parai. Ternyata tak lama udah tiba di ladang itu dimakan dari mau mati. Padahal tadi baru Nabi Musa mendoakan, dia minta doa kepada Nabi Musa, doa nampu sama kau di surga. Tapi setelah Nabi Musa doakan, tiba di paraknya, tiba di kebunnya, ternyata dia dimakan dari mau. Itu jadi pertanyaan.
Sederhananya caranya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, bukankah kawan kamu tadi kunyo minta doa kepada Engkau nanti sama aku di surga? Tapi baang punya dimakannya di harimau kau. Itu nak sempatnya beramal deh. Itu nak sempatnya beribadah deh. Apa kata Allah? Hai Nabi Musa, dengan cara itulah nyo bisa masuk surga sama engkau. Kamu katakan kalau mau panjang mana, mulai kau nak kata kaca gede nyo amal engkau dong. Kau Allah gimana nyo mau panjang nak kata kaca gede nyo ibadah engkau dong. Dengan cara itu nyo bisa bersama engkau surga. Artinya terkadang keburukan yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, Allah punya tujuan lain di balik itu yang terkadang kita tidak tahu. Makanya selalu kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun, selalu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur adalah salah satu kunci kebahagiaan kita hidup. Betapa banyak orang yang gelisah itu karena dia tidak bersyukur. Betapa banyak orang yang bahagia, hidupnya sebenarnya sederhana tapi dia bahagia karena dia bersyukur kepada Allah. Maka raihlah kebahagiaan itu dengan bersyukur. Jangan kita sia-siakan hidup kita dengan tidak meraih kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu orang yang gelisah itu orang yang tidak merasa bersama Allah. Inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-wali Allah tidak ada merasakan gelisah, tidak ada merasakan resah. Kenapa? Karena dia merasa bersama Allah. Jadi apa penyebab kita gelisah? Mungkin terkadang kita tidak merasa bersama Allah. Ambo akan kita bapak ibu ketika mau pulang ngaji, rumah orang ibu jauh, sepi le langan le. Pulang ngaji jadi suruh malam takwih. Ditunggu orang kadang pada waktu. Ketika ulah orang kadang pada waktu jadi baga. Kenapa enggak bisa baga? Karena ada orang yang kadang pada waktu. Jadi bapak ibu selalulah kita bersama, merasa bersama yang maha besar. Maka selama itu insya Allah kita tidak akan takut di atas dunia ini. Kemudian kenapa orang itu gelisah? Karena kebanyakan orang di atas dunia ini lupa dengan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam tapi tidak bisa membawa dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman yang keenam bapak ibu, beriman dengan kadar baik, kadar buruk datangnya dari Allah. Saat dia di Tuhan ujian, namanya kurunala. Orang yang lupa dengan rukun iman yang keenam, dia akan gelisah. Gelisah. Ibu-ibu apa-apa contoh, ibu kini menggalih hasilnya 2 juta. Besok apa ibu menggalih hasilnya 1 juta. Orang yang kurang bersyukur, orang yang lupa kepada Allah, orang yang lupa dengan takdir, bukan gelisah misalnya. Berapa 1 juta ini? Petang 2 juta. Padahal kalau kita pikir dengan rukun iman yang keenam, yang mau rezeki kita 2 juta petang siapa dia? Itu Allah. Yang bagi hari ini 1 juta, Tuhan Allah juga. Itu juga orang lagi. Kenapa kita gelisah? Karena kita sering merentak. Berapa 1 juta? Petang 2 juta. Lupa dengan rukun iman yang keenam, beriman dengan kadar baik, kadar buruk. Itu Tuhan yang matur serlah. Itu sama mengalih bimbingan jabat teh. Sabalah galih semua jawab. Siapa berhasil mengalih ini 5 juta atau 3 juta. Gelisah. Kenapa? Lupa dengan rukun iman. Kadar itu Tuhan yang tentukan. Yang bagi tetangga awak 5 juta Allah, yang bagi awak 3 juta Allah. Itu terserah dari Tuhan kan? Mana kita memberontak? Jadi salah satu penyebab orang itu gelisah karena lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar baik, kadar buruk, apapun kehidupan kita semuanya Allah yang atur. Makanya selalulah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Corona dikit Tuhan ini juga ada banyak. Itu loh yang terbaik untuk Tuhan. Mohonkan kepada Allah dan disampaikan kepada kekasihnya yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, Habibullah. Salah satu cara kita mencari cintanya Allah, maka cintailah kekasih Allah. Ketika kita mencintai kekasih Allah, maka Allah akan mencintai orang yang cinta kepada kekasihnya. Nabi Muhammad kekasih Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Maka ketika kita cinta kepada kekasih Allah, maka Allah cinta kepada orang yang mencintai kekasihnya. Ibu bapak, Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Sementara kita termasuk yang
berbicara, belum ada jaminan masuk surga oleh. Maka dari itu kita cari dekingan pun dalam jamin masuk surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering bersalawat kepada Nabi, kita sering ikut sunnah Nabi. Mudah-mudahan bersama Nabi kita di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita dapat jadi perdana mengadakan bilik pengajian pasca lebaran atau pasca nama gini new normal gitu new normal. Bapak Ibu kata Nabi Muhammad al-jamaah rahmah berkumpul-kumpul di dalam rahmat. Mudah-mudahan yang kita berkumpul hari ini Allah berikan rahmat untuk kita semua. Allah hindarkan segala musibah dari kita semua hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah hari ini kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu meraih ampunan dari Tuhanmu. Itu ayat luar biasa Bapak-bapak. Kenapa aku katakan luar biasa? Allah nyuruh kita bersegera mencari ampunannya. Padahal sebenarnya Tuhan tidak butuh kita. Mau minta ampun kita atau tidak, tak ada masalah dari Tuhan. Mau sembahyang kita atau tidak, tak ada masalah dari Tuhan. Apa kau dengan ibadah kita kau pakai Tuhan naiknya? Tidak. Apa kau dengan kita nak mau sembahyang pakai Tuhan turun? Tidak. Tapi kalau bukti cinta Tuhan kepada kita, Tuhan tu nak ingin mempadian kita tu dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Tuhan manggil kita. Bersegeralah kamu meraih ampunan dari Tuhanmu. Tanda Tuhan sayang, Tuhan suruh kita minta ampun. Kenapa Tuhan suruh kita minta ampun? Karena Tuhan tahu kita banyak salah, termasuk apa yang berbicara. Makanya Allah ingin biar kita terus bersalah. Maka Tuhan panggil kita. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kemudian kata Allah, bersegeralah kamu meraih surganya. Yang mana surganya itu seluas langit dan bumi. Jadi sebenarnya Tuhan tak lalu panggil dia Tuhan masuk kita ke dalam surga. Tapi itu adalah tanda sayang Tuhan. Tuhan ingin meletakkan kita ke dalam surga. Maka carilah ampunan Tuhan, carilah surga. Surga atau halangan neraka. Itu cara wajah Bapak Ibu. Begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu perhatiannya Tuhan kepada kita. Namun terkadang kita yang lalai dari membaca pesan-pesan Allah. Sebenarnya Bapak itu kalau kita fikir manuang ini macuk itu membaca pesan dari makhluk ketimbang Khalik. Bagi Bapak macuk itu membaca pesan makhluk ketimbang Khalik Pak. Pesan dari makhluk Khalik dari makhluk WA dia sebentar dia, Facebook dia sebentar dia, SMS dia sebentar dia. Aku pun tak rasa dia mau. Kalau lo itu jadi dia kalau lo itu jadi dia. Sedang manuang itu jadi dia. Kakak mana kita ingin membaca pesan-pesan dari makhluk, tidak pesan-pesan dari Allah. Tapi pertanyaannya seberapa sering kita membaca pesan-pesan Allah untuk keselamatan kita? Maka hari ini orang lebih takut kepada atasannya ketimbang kepada yang maha atasan. Disiplin perlu, tapi kita kena tegur di atasan kita perlu. Tapi terkadang kita lupa takut kepada yang maha atasan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah panggil kita Bapak Ibu, Allah ingin masukkan kita ke kampung kita balik. Tuhan ingin membuat kita sebenar dalam kampung balik. Dahulu Allah ciptakan nenek moyang kita tinggal di surga Bapak Ibu, Nabi Adam. Namun satu kesalahan, Nabi Adam Allah usir dari surga. Ibu kita bayang Bapak Ibu, Nabi Adam yang itu tinggalnya di surga. Artinya kampung asli kita surga. Makanya Tuhan ingin ngajak kita pulang kampung. Jangan salah kita pulang kampung misalnya. Nabi Adam tinggal di surga kemudian terusir dari surga lantaran satu kesalahan. Dalam riwayat apa-apa justru Nabi Adam itu memohon ampun kepada Allah itu menangis nyampe 10 tahun. Bahkan ada yang menjelaskan sampai main dia matunya lah di sungai-sungai kecil lah. Ana dibaca dari Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hai Tuhan kami telah beraniaya kepada diri kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Satu kesalahan 10 tahun Nabi Adam menangis. Coba kita bayangkan Bapak itu Nabi Adam. Beda dengan anak cucu Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam mungkin sampai 10 tahun lagi yang dia bersalah, asalkan Allah yang menangis enggak. Nabi Adam sekali salah sudah
40 tahun lagi. Sama laki tobatnya diterima oleh Tuhan ulama makan boleh. Sama laki tobatnya diterima oleh Tuhan ulama lalu Nabi Adam boleh. Takkan tu mana Nabi Adam takutnya kena azab nanti dalam hari akhirat. Pokoknya Nabi Adam minta apa? Rabbana zalamna anfusana ya Allah ya Tuhan kami telah berbuat yang dari kami berbuat zalim. 40 tahun lagi. Tidak lama makan Nabi Adam, tidak lama lalu Nabi Adam. Teman-teman nak cucu Nabi Adam mungkin dah puluhan tahun yang mau salah makan lama ya. Lalu apa kamu makanya tanpa sayang Tuhan panggil gitu banyak. Itu banyak salah termasuk Abu yang berbicara. Makanya tanpa Tuhan sayang Tuhan panggil. Bersegeralah kamu minta ampun. Bersegeralah kamu meraih surganya Allah. Lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang yang takwa. Untuk saya serbu Tuhan sediakan untuk orang yang takwa ke Tuhan. Untuk orang yang takwa. Maka bukti sayang Tuhan kepada kita jadi apa-apa Ibu. 1 bulan dalam setahun tetap Allah berikan bulan supaya kita bertakwa. 7 bulan Ramadan yang telah kita jalankan Bapak Ibu. Makanya akhir dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu akhir ayat itu. Tuhan di situ kan tujuan magiah puasa itu kan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kan dengan Ramadan pun Tuhan tujuannya la'allakum tattaqun agar kamu jadi orang yang takwa. Bahwa Tuhan ingin membuat kita takwa karena serbu itulah tapi orang yang takwa uiddat lil muttaqin. Dulu sayangnya Tuhan jadi Bapak Ibu. Sebulan dalam setahun itu tetap Tuhan lagi bulan pemutihan. Pembersih diri kita dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Makanya kata Nabi Muhammad tentang puasa Ramadan itu kufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah berlalu. Alayhi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim. Orang yang berpuasa itu Allah bukakan pintu surga untuknya, Allah kunci pintu neraka. Wa tughaddu fi syayatin, Allah belenggu segala syaitan. Kata mana sayangnya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan ingin membuat kita jadi orang yang takwa. Tuhan ingin membuat kita orang yang bersih dari dosa. Mampu tiap bulan dalam setahun, sebulan dalam setahun, Tuhan pasti lihat bulan ampunan. Itulah kita jalankan apa-apa Ibu. Pertanyaannya, apa kok diri kita masih bersih sampai saat ini? Makanya itulah ciri orang yang takwa yang perlu kita jaga. Kadang-kadang apa-apa Ibu dalam Ramadan kita tak boleh melakukan kesalahan. Lagi puasa, apa boleh lihat? Boleh jadi pengejian anak orang, betapa yang sore cuma ayo puasanya. Dan sudah puasa hanya buku, dah lihat. Bapak pengejian anak orang puasa sudah hanya pulang puasa kuliahnya. Nah, inilah kita lupa menjaga ketakwaan tadi. Lupa kita menjaga tiket. Kalau bahasa sederhananya Bapak Ibu setelah itu Ramadan itu kharaja wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi ka yaumin waladatuhu. Ulang lagi Bapak Ibu. Siapa yang berpuasa kata Allah, siapa yang mendirikan malam Ramadan maka di Ramadan dia terbebas dari dosa seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Artinya sudah puasa untuk itu dapat tiket ke surga. Pertanyaannya tiket itu lain telah tajamu sampai itu mati. Jajan itu mati tiket amui. Kita jadi berkira. Tiket itu lah mah. Tapi tiket itu perlu dijamu menjelang malaikat mau datang menjemput kita. Yang malaikat mau itu pasti tiba. Jadi Bapak Ibu, ketika menjelang Ramadan mau ngaji juga mau beliau agar beliau kita harus waspada dari musibah. Harus apa namanya pernah musibah ini. Waspada harus. Tetapi yang perlu harus kita waspada itu adalah malaikat mau itu. Bapak kata sebab ma dahulu tuan gue malaikat mau pada corona. Begitu pujian Bapak. Ma dulu tuan gue malaikat mau pada corona. Dulu malaikat mau. Ma dulu malaikat mau kerja pada corona. Dulu kerja malaikat mau. Lah nyako kerja malaikat mau. Nyako, barangkali apa mencari korban malaikat mau. Lanjut. Nah, tapi saat ini orang lebih takut corona pada malaikat mau. Waspada harus. Menjaga diri harus. Tapi kadang-kadang sibuk di rumah, marah di rumah, yang tidak, musuh indah itu cuma main. Tidak ada kalau sebut dan mereka mau, yang sebut di corona dan mereka mau sebut di rumah. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Melindungi diri harus, menjaga diri harus. Tapi jangan datang di corona Allah itu sebut Tuhan. Artinya apa? Kita menjaga diri kita harus. Tapi jangan menjaga diri itu semua yang tinggal, musuh tinggal, ibadah tinggal, sibuk marah di rumah, yang tidak, musuh indah itu boleh.
tiket yang Allah berikan kepada kita tu boleh terjangkau sampai malaikat maut datang menyambut kita. Makanya Ramadan tadi Tuhan pun ingin kita takwa, takut kepada Allah. Makanya sering ngomong bapak ibu di akhir Ramadan tu dia minta judul ceramahnya aplikasi nilai-nilai Ramadan. Masuk ini kan aplikasi itu penerapan apa ya? Bahwa kita menerapkan nilai-nilai Ramadan itu walaupun tidak dalam Ramadan, tapi ibadah kita tetap rancak seperti bulan Ramadan. Terima kasih. Ramadan mengajarkan kita untuk sabar. Makanya kata Nabi Muhammad, "As-siyamu nisfus sabar." Puasa itu separuh dari kesabaran. Lah habis Ramadan sabar bahwa tekan dalam Ramadan tekan gimana ya? Orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa bahkan itulah separuh kesabarannya latih. Contoh, bulan puasa itu bisa menahan hawa nafsu itu semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia itu sabar menahan lintak, kalau dia itu sabar menahan nawi. Padahal kalau di luar Ramadan apa-apa itu ada undang aja kawan tu. Dan pada baca kak dia ulang-ulang, dia baca kak dia ulang. Tapi undang-undang itu dalam Ramadan tak dipakai dah. Berarti dia cukup sabar dia tu, dia cukup hebat dia tu. Jadi bagaimana kesabaran itu tetap bisa kita praktekkan walaupun tidak di dalam Ramadan. Itu aplikasi di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan kita sering beribadah kepada Allah qiyamul lail, banyak kita salat malam. Melaksanakan salat tarawih lebih banyak daripada salat yang ada dalam salat wajib. Salat zuhur sampai salat asar sampai maghrib, isya sampai subuh. Sementara tarawih lebih banyak daripada salat wajib. Kalau kita mengajukan 8 tambah 3, ada yang mengajukan 22 tambah 3. Artinya boleh lebih banyak ketimbang salat wajib kita kerjakan. Kalau yang sunat lebih banyak daripada salat wajib saja bisa kita kerajuan, seharusnya masa ketik pada salat sunat itu harus bisa. Kenapa demikian? Mereka mohon aja Pak. Ada yang sembahyang wajib ada satunya, ada satunya tarawih ada petang 3. Tarawih Pak. Sembahyang wajib ada satunya tarawih. Apalah kalau seharusnya bisa kita tarawih, seharusnya masa ketik pada tarawih itu lebih bisa. Yang gua tarawih misalnya salapan, mati gua sebenarnya. Apa namanya 20 atau 23? Seharusnya kan kalau nan bare bisa kita parakan ringan lebih bisa. Bahkan apa-apa itu syarat mana yang mau kita kerajuan go, baik puasa, baik tarawih, itu semua waktu. Banyak orang yang puasa mah tarawih yang waktu tidak syarat diterima amal itu adalah salat. Awwalul ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah salat. Jadi yang akan diperiksa nanti di kiamat itu sembahyang dan zakat. Apabila sembahyang oke, puasa, zakat, haji dan umrah. Tapi kalau sembahyang tidak, puasa, zakat itu itulah sudah haji. Ibarat kita datang ke bandara, Bapak Ibu kita bawa koper kita ada 5 Pak. Koper pertama diperiksa. Apabila koper pertama bermasalah, dia narkoba dalamnya. Kok koper kedua ketiga, kok saya dikasih pelantian aja. Tapi apabila koper pertama aman, biasanya koper kedua ketiga lalu. Aku pentingnya Pak nilai-nilai Ramadan itu seharusnya tetap bisa kita laksanakan walaupun tidak di dalam Ramadan. Bulan Ramadan syahrul Quran, kita sering baca Al-Quran. Bahkan kalau normalnya Bapak Ibu di bulan Ramadan itu banyak orang mengadakan musabaqah, mengadakan perlombaan seni baca Al-Quran. Ada yang ingin berlomba khatam Al-Quran. Jadi kalau kita lah biasa baca Quran dalam Ramadan, di luar Ramadan tetap kita baca. Tapi Ramadan tak ada baca Quran lagi. Aku nilai-nilai Ramadan yang harus kita aplikasikan walaupun tidak di dalam Ramadan lagi. Untuk aja tuh untuk tetap menjaga ketakwaan supaya tiket yang Allah berikan itu jangan naik menjelang malaikat maut itu. Kalau dalam surah Al-Imran apa ciri-ciri orang yang takwa? Ramadan menjadikan orang bertakwa la'allakum tattaqun kata Allah. Allah sediakan surga uiddat lil muttaqin untuk orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang takwa adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu ciri orang takwa apa? Kalau berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, berarti itu maknanya pemurah. Jadi Tuhan itu mencari seberapa muah itu bahagia. Bukan yang pertama dicari Tuhan itu seberapa banyak itu bahagia. Kalau nanti cari Tuhan itu seberapa banyak itu bahagia, mungkin sayang Tuhan kalau kayunya yang orang saya baca lah. Makanya dalam bahasanya di situ yang fikuna fisara utara bisa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya sesuai kemampuan. Maka
memberi walaupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bapak Ibu, mana kadang piti 10.000 pada piti 1.000. Dah 1.000 Pak. Tapi dalam kalau kita cari bicara orang tak boleh. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Apa tu piti 1 juta hanya dia 10.000. Berapa persen yang dari hartanya Pak? 1%. 10.000 dari 1 juta. Anda nampak seorang lagi bersedekah 1.000 tapi piti 1 juta. Berarti berapa persen yang itu? 0,1%. Malah lebih banyak kalau kita ukur dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, lebih kadang dan dia 10.000 pada 1.000. Dia 1.000 0,1% dari hartanya. Kau 10.000 1% dari piti 1 juta. Nah, makanya Tuhan cari itu pemurahnya dulu. Jadi Allah pertama kali itu mencari seberapa banyak itu bahagia, bukan seberapa banyak itu bahagia. Yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang yang takwa mau memberi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Walaupun dalam Ramadan kita praktekkan tadi. Biasanya bulan puasa kan orang tu bagi orang rancang ramai. Pas berceramah bagi orang rancang. Berapa doanya. Walaupun dalam Ramadan tetap kita jalankan itu. Kota ibadah itu sedikit ada tak? Menanya Pak di kampung itu kadang-kadang yang susah aku satu minit itu mencari belanja guru masjid. Padahal kalau kita jalankan itu gampang sebenarnya Pak. Itu boleh kotak ke rumah ini itu kotak impak masjid. Itu lagi 1.000 sehari. Sebulan barang cik rumah Pak 30.000. Ada rumah misalnya 100 ke berapa Pak? Itu kalau seandainya per rumah. Kalau seandainya per orang 1.000 sehari. Berarti seorang bisa menyumbang ke masjid ke musalah 30.000. Kalau ada 100 orang berarti ya Pak kan? Yunfikuna fis sarra wa dharra. Itulah ciri orang yang takwa, berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua, wal qazimin al-ghaiz. Orang yang takwa itu orang yang sanggup menahan amarah. Laisa siyam min al-akli wa syurbi, kata Nabi Muhammad. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi bagaimana kita bisa mempuasakan, mengendalikan diri kita daripada hal yang buruk. Mengendalikan amarah pun termasuk hal yang dilakukan di dalam berpuasa. Orang yang tak terkontrol amarahnya dalam puasa bisa merusak pahala puasanya. Jadi betul mengingat cecahnya mengingat bulan puasa, tapi orang mengingat bulan puasa. Di luar Ramadan tetap kita tahan. La taldab dakal jannah, kata Nabi. Jangan kamu pemarah, surga untukmu. Jadi orang yang kuat itu Bapak Ibu adalah orang yang sanggup menahan amarahnya ketika dia wajar untuk marah. Yang pantas ketika itu marah tapi dia bisa beristighfar. Bukan terkait kadang-kadang kalau seandainya marah tidak terkontrol Bapak Ibu, itu nandak patui keluar jadi tak keluar. Kadang di setan-setan itu keluar, tapi setan dan lewat, tapi kita keluar aja kan. Kalau kita tidak kontrol, makanya orang takwa itu orang yang bisa menahan amarah. Wajar dia untuk marah tapi bisa ditahan. Lah wajar dia bagi tapi bisa dia kontrol. Itu orang yang takwa, wal qazimin al-ghaiz. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang bermaaf. Orang kapasau maaf berarti paling kapasau. Kenapa? Kalau kita tidak punya bagi kuah. Dalam surah Ali Imran 112 atau 112. Duribat 'alaihim zillatu aina ma suqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas. Buat kita ada dia bagi Tuhan dulu. Aduh, punya Tuhan, hablum min Allah wa hablum minan nas, punya manusia. Jadi nampaknya nanti dia kira dapat apa dulu, tak bisa ibadah saja kita pangkaan dia dapat Tuhan. Dan semuanya rajin, yang lima kata cukup, puasa dia rajin, haji sekian kali, dapat lengkap. Tapi dia masyarakat tidak elok ada. Apalah, berarti kurang saya takwa aja. Kurang takwa itu afina 'anil nas, bermaaf sesama manusia, ada kebencian, ada kebencian, ada keberangan. Lapang dia padanya dia lah orang mengingat, dan tidak mengingat dalam salah. Atau lebih penting apa itu? La yadkhulul jannah qati', kata Nabi Muhammad. Yakni qati' ar-rahimi. Tidak akan masuk surga orang yang qati'. Siapa itu qati'? Qati' ar-rahimi, orang yang memutus silaturahim. Ada masalah orang jawab, Pak, kita maafkan. Ada orang bakal mengiyakan jawab, kita maafkan. Akulah yang kita praktekkan menjalankan puasa sampai rayo mana betul. Kenapa? Hubungan kita itu dia hubung. Nak mau hubungnya Tuhan jadi panggaan, hubungnya manusia kalau dah elok, nak jadi surga. La yadkhulul jannah qati'. Ada pantang dia pakai elok aja baca tu, nak jadi surga. Dan pantang dia banyak ku baca tu, nak jadi surga.
Jadi hukum itu tuh. Apalah yang perlu kita perbaiki orang yang takwa. Tidak ada masalah hidup dia. Orang mengingatnya dia lah mengingat, dia mengingat dong. Calonnya apa ibu. Namun orang yang kuat dah, nawas kuat. Kan rugi dia ada. Bu, Pak kalau nyapu orang, rugi ada dah. Kalau kita lah nyapu orang, misalnya orang itu luas sapu orang tuan yang disapu. Kira-kira dan buat dia dapat kurang nanannya atau nanti masa baru. Pasti nanan yang pajak udah disapu di sebuhan yang ini membutuhkan pajak pada penyapu pada. Tak kita yang menyapu, tapi kadang-kadang kita yang cuma yang menyapu. Tempat tanah yang menyapu pajak itu. Qatil la yadkhulul jannah qatil. Jadi kalau kita lah ingin elok orang tak mau elok jawab, berarti orang tu yang qatil, kita tak. Yang penting kita selesai urusan kita. Baginya kawannya, ini kawan nak begini je. Makanya bapak ibu yang harus kita kerajuan tu, baca caranya membuat orang senang kawan. Baca caranya membuat perasaan awak senang kawan. Kalau membuat perasaan orang senang kawan, tu gampang ni. Li pandai bapak membuat orang senang kawan. Di mana ibu? Murah tu dia, dia fikir nak saya nak kawan. Murah lupa. Karena ada ketujuh deh, saya nak kawan. Tapi nak lagi yang berubah arah semuan sana awak kau orang. Cuma ni kawat tapi sana ini. Cuma beran kawat tapi sana ini. Apa lah yang perlu kita praktekkan? Makanya Nabi Muhammad itu diludahi kan sering bapak ibu dengar itu. Apa Nabi ini nanda? Nabi Muhammad itu nak mencari tukang ludahi dulu. Jadi kalau tukang ludahi sakit, Nabi Muhammad nak cari itu. Tanya ke rumahnya dia apa? Mau sakit apa gue itu? Kata itu boleh makan. Boleh kita bayangkan. Dia apa ibu mencoba itu? Orang mengi kau ada uji biarnya dulu kau di ludahnya tenang. Tak mukul di ludahnya dan Nabi Muhammad juga mukul di ludahnya dia kado dia cinta baik. Tapi kau orang yang menyakiti Nabi itu sakit, Nabi Muhammad dan datang kamu. Jadi kau ada orang yang mengi kau bapak ibu terangai sakit bapak rasa bapak ibu. Apa tidak ada bapak? Aku dah jadi bapak menjadi Nabi Muhammad ini bapak. Mampu dah je. Nabi Muhammad tak datang macam ni. Jadi kalau orang mengi kau ada orang kau adik-adik meni ke sini baru datang rumah. Banyak berani tapi dah mampu macam pegang paling berani. Lah takah tua gaya bagi je kau ada itu nampak ada lemah. Sedangkan Nabi Muhammad mempraktekkan itu masuk Islam orang. Wahai Rasulullah, sungguh mulianya orang engkau Rasulullah. Sebanyak tu kawan aku sama galak ketika menyakiti engkau, ketika kau sakit ada orang mencari seorang lain. Engkau dan orang mau sakit engkau dan orang tamu datang. Sungguh mulia engkau Nabi Muhammad. Sungguh mulia kamu engkau. Masukkan aku ke dalam agama engkau. Jadi kalau orang lah buat kawat, awak tetap elok orang. Mudah-mudahan lah melalui orang elok jawab. Itu lebih penting bapak dulu. Membuat orang sayang kawat gampang, tapi Pak harus membuat sayang kita ke orang. Satu hari dalam satu riwayat bapak dulu, Nabi Isa berjalan sama kawannya. Kenapa pernah dengar riwayat itu? Nabi Isa berjalan sama kawannya 3 orang. Nabi Isa seorang nampak dia bangkai hanyut. Bangkai hanyut. 3 orang kawan yang betah dari koin, tapi Nabi Isa tak betah. Katanya Nabi Isa kawannya, engkau baru betah engkau. Ambo mencari daging busuk ini dia mau betah. Tanya lo serang lain kau baru betah, badannya bulu lek. Ini dia kau betah boleh. Tanya lo serang lain kau baru betah, dia kau mencari bulu aja lo lentok betah boleh. Tanya lo kawan yang engkau baru nak betah Nabi Isa. Aku tidak bisa. Ambo mencari gigi gigi dah busuk, gigi dah boleh, gigi mana siap. Ambo jom nak betah. Jadi apa jangan nama 3 kau mau betah karena yang cari tu nak busuk. Nabi Isa baru pada betah karena Nabi cari tu nak nelok dia terus nak busuk. Jadi kalau ibu bapak mencari orang tu nanti kena busuk, emang kau salah motif, ibu bapak kamu tak jadi orang tu ya. Tapi nanti kena tu nampak baca tu anak busuk, jadi kena angtang dia kalau you dia jadi baca tu, mutah dia baca tu. Tapi selagi kita mengenal elok orang, tu salah motif kita aman punya. Mesti tu kurang ajar. Nenek pernah dia pulang sedang buang dalam besar rumah kan, padahal 3 tahun bertambah. Selagi kita mengenal elok orang, salah motif kita aman, itu jadi dia apa tanah. Tapi selagi kita mengenal buruk orang, salah untuk itu akan gelisah, resah mencari orang. Dia penyakit bertambah ada bapak. Jadi itu bertambah penyakit itu, penyakit yang ada itu cegah ada. Kau bertambah penyakit jadi mutah menjadi orang.
Meloyo boleh dia jadi penjaga, mutah dia jadi penjaga. Akulah tanda orang-orang dah bertakwa. Orang yang takwa tu wal afina aninnas. Buruk orang kena dia dok dia orang. Gaya orang kena dia lah dia dok kayaknya. Tak mau bagi kita ada lagi nanti mana tu. Oh nak mau bagi kolak dah ada tanya kolak. Masalah yang belanja cukui, fikir cukui ya, kau bio dah. Itu yang Nabi Muhammad ajarkan. Wal afina aninnas. Tahu, kamu tahan jadi orang itu tambah lagi deh. Ibu bapak gini, kau baru kita mau kerja bertambah penyakit. Penyakit itu hidup manusia. Orang nampak tambah lari penyakit itu orang yang punya penyakit itu penyakit ini tidak elok kok. Tambah lari penyakit. Jadi kau cepet mati. Mati Kamu yang bikin orang sendiri. Bapak ibu buat gini, kau mau sedang makan. Jika buat sedang makan, buat sedang minum. Lalu pajanan buat sakit hati itu. Pajak awak sakit hati kepada tu sedang makan makan lama kenapa? Kira-kira ibu bapa bertambah lama saya dah makan atau petah saya dah. Jadi jujur depannya tak saya dah jadi oh sedang makan lama tadi mahal. Tapi pajak pun lalu dia petah saya dah jadi pajak. Itulah kurang kan? Agini gua kalau lalu lah. Awal kalau lalu coba. Ada kan lalu pajak awak sakit hati tadi kau. Kira-kira tambah lama lalu atau tambah lalu contoh. Nama lalu contoh dia lupa. Alah kurang lalu tu, makanlah kurang lalu kurang. Anak pajak tu makannya ketemu lalu kalau awak tambah gurih itu tambah apa? Anak mati sudah ada tu. Kau penyakit tekan dia lebih buat lepas apa ni? Penyakit tu kurang lalu, kurang makan, penyakit apa je? Anak pajak tu awak tambah gurih. Ada memikir murah je tapi dia. Makanya orang yang takwa Tuhan afina aninnas ada masalah ada. Jawab baik guru orang kerja guru dah jadi tak Tengi kepada kita. Oh, dah sepuh dah dah sepuhnya. Buat api nak aninnas. Pula orang tak apa-apa tu. Makanya ketika puasa sudah puasa, tahu kita jadi diko. Maaf lahir dan batin. Kenapa? Supaya jadi kita terjadi kepada orang yang taat, yang menjadi penghalang kita untuk surga. Itulah sembahyang, itulah puasa, ternyata cinta takwa orang sikit. Atau cuba bertangkai orang. Makanya apa ibu dan kita ada bertangkai orang lain. Jadi gara-gara kalau kurang lo sarai kita untuk surga iswa. Bayang cukup puasa tarawih yang lengkap. Tapi ci itu pentamanya, ada pentang tu dilanggar aja dah pentang tidak selama itu. Yang pentang ayah dan langgar aja lah pentang ayah ci itu. Nama dia jangan langgar aja lah. Wal afina aninnas. Bapak ibu, pernah praktekkan itu. Dalam hidup itu pasti punya masalah termasuk pribadi. Kadang pas orang ini miskomunikasi, harus orang ini lupa. Salah sangkul lah namanya, salah tanggap lah namanya, salah sampai orang. Sehingga kadang-kadang ada orang yang tak elok begitu. Tetapi sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita tetap elok dia orang. Kalau pesantren yang dulu tu basuh belum mau digando, orang dia bantu dia gando orang tu dia orang. Itu basuh itu. Itu sedangkan dia dua juga tu orang tu ada dua juga orang. Artinya apa? Balaslah keburukan orang tu dengan kebaikan. Tapi kalau nak buat di balai dengan buat, salamunya akan tambah masalah. Salamunya akan jadi gadang. Kau pernah praktekkan itu? Ketika ada orang bermasalah, jangan kau dah tahu apa masalahnya. Ketika kau sapunya niang, apa niangnya? Besok kau sapunya hanya sampai lagi orang tu tahu nak mengerti apa orang mau sapu. Tapi ketika ini nama sapu kau sapu tahu. Tambah apa? Tambah banyak. Macam apa dia sapu tapi dia sakit ni penjaga aja. Kau ini tambah kuih dah. Kau besok dah kan? Tapi apa ibu? Hal-hal yang seperti itu tetap kau lakukan. Aku tambah lebih yang boleh baru. Jadi kau ada orang yang nama elok Jawa di sapunya niang. Tingkatkan strategi ini. Baca roh, sapu di dalam ni. Oi sedang duduk di tengah orang, sedang bersama orang banyak. Jadi sapu apa maju aja. Anak kau ni kamu ni nak kau cuma orang pak. Aku praktekkan. Pak jangan bawa sedang dalam itu dia orang. Dia mana aku ni sudah. Baik kan? Bahkan ada suatu hari pak aku dah tahu loh. Ya aku dah mengira tahu. Di sapu nama ani yang ketika dia cara keramaian bapak itu ada cara taksiah selama. Dia duduk di muka orang ramai pak. Jadi tak ada kini tak ada duduk di tengah orang. Musalam orang musalam lain. Tak beri kayaknya. Orang macam dia kayak kan. Kita pasal disalam dia jom. Abangnya itu kan. Kalau nak disalamkan boleh nak kemana orang dia. Iyalah. Selesaikan hubungan kita dengan orang. Selagi satu orang memikirkan baat itu ke orang, insya Allah salam itu orang akan aman ke lain.
Tapi banyak orang berpikir baik no kaden. Jadi selagi kita memikir baik no kaden, salah mau nak kaiden kita diulang. Tapi pikirkanlah baik cara kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang. Kalau dia orang berpikir terkatu, salah man. Tapi kebanyakan orang berpikir baik no kaden. Itu baiknya kaden ada. Jangan nyawa terkatu, nyawa kaden dah. Salam untuk kita orang pandang selamanya. Bapak Ibu, berikanlah yang terbaik kepada sanak saudara kita. Mudah-mudahan ketakwaan kita tetap terjaga adanya. Walafina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian apa ciri takwa? Wallazina idza fa'alu fahisyah. Yang lebih penting Bapak Ibu, kita lah berpuasa di bulan Ramadan, apa kita tidak akan bersobat dia? Pasti bersobat patut sombong. Pasti tak ada jodoh sobat dia. Baik sengaja pun tak disengaja, tak ada jodoh dia. Siapa anak cucu Adam pun banyak salah. Perlu bagi Adam kotak anak cucu Adam banyak salah sombong. Makanya orang tak tawar, tapi orang yang acak itu orang yang bertaubat. Jadi orang yang acak itu bukan orang yang tidak bersalahnya, tapi orang yang mau memperbaiki kesalahan. Itu orang yang tidak acak. Siapa orang yang tidak bersalah dan dia berdoa. Dan orang tidak salah. Dia tidak bersalah dia anak cucu Adam. Orang yang takwa itu apabila dia berbuat keji, beda fahisyah, atau dia berbuat zalim kepada diri mereka. Beda keji dia berbuat zalim ko, kalau dalam tafsir jelaskan keji berbuat dosa tapi impasnya karena kau orang. Walau berbuat salah, orang-orang rugi dia buat. Itu fahisyah. Kalau zalim bawa ke dosa tapi dosanya untuk saudaranya orang nak mengawal kepada jawab. Jadi orang yang takwa itu apabila dia berbuat keji, tak boleh salah dia orang karena dia. Atau dia berbuat dosa kepada dirinya seorang. Adalah yang Tuhan yang menunjukkan balik zakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah. Seolah ada tunjuk di Tuhan. Kalau tak berdosa balik Tuhan zakarullah, karena Tuhan balik. Fastaghfiru li dzunubihim. Kita pun lihat kepada Tuhan astaghfirullahal azim. Jadi Tuhan hajar seolah apa? Kita orang yang takwa itu pulang kita jaga ibadah kita tak boleh dosa balik. Agar Tuhan zakarullah, karena Allah balik fastaghfiru minta ampun ya astaghfirullahal azim. Kata mana saya Tuhan lu macam cara balik. Fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Kalau siapa kamu pun dosa balik kepada Tuhan. Nabi Muhammadnya dalam riwayat apa Ibu 70 kali istighfar di sehari semalam. Itulah dijamin khusus sembuh tu. Sementara kita pun nanti jamin lain. Kadang-kadang pun minta ampun sehari semalam. Nabi Muhammad dijamin khusus sembuh 70 kali yang minta ampun sehari semalam. Semestinya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siapa lain akan mengampuni dosa kita kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang takwa itu walam yusirru, dia tidak berkelanjutan, dia tidak meneruskan, dia tidak terus menerus. Kalau bahasa hukum ini sudah pun tak berkekalan mereka. Ala ma fa'alu, mereka berbuat salah. Jadi orang yang takwa itu ketika dia tahu kalau dia salah, nyuantian lah. Walam yusirru, tidak ditaruh aja dah. Kan orang banyak yang tentu bersalah, tapi ba'alah maka ada. Itu jadi masalah. Kalau dah tahu itu salah, itu tiga, itu tak orang takwa. Walau yusiru nak tahu ya nak lanjutkan. Jadi apa Ibu, maka banyak orang kini pun mudah melakukan kesalahan karena sesuatu yang salah apabila dibiasakan maka yang salah itu akan terbiasa dan akan terasa biasa. Makanya jangan membiasakan sesuatu yang salah. Apabila yang salah dibiasakan maka yang salah akan terasa biasa. Itu salah sebenarnya, tapi kalau tak biasa mengerjakan salah itu biasa sudah nilai. Misalnya tinggal sembahyang ini, kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sudah itu biasa. Jadi sembahyang saya tidak juga terasa salah. Walaupun judi gini, awal-awal melakukan itu pasti terasa salah. Kalau kuliah berapa, tidak ada maka ada yang tahu sekali kau. Besok coba sekali lain. Saya sebutkan salah pun tak terasa salah. Jadi orang yang takwa itu apabila tahu salah, dia tinggal. Galak. Jadi apa-apa Ibu, jangan membiasakan hal yang salah. Karena apabila yang salah itu kita biasakan, maka yang salah akan terasa biasa. Ibu-ibu apa-apa, WC itu kira-kira harus suap. Suap apa? Kalau WC ini ada parfum dan rumahnya. WC bersuap. Ketika kita masuk WC kok mau bersuap. Pertama masuk tak boleh bersuap. Tapi dia karena tarik itu sakit, mantuang di WC. Lama-lama mau bersuap pun hilang Pak. Nak ada terasa bersuap. Kenapa? Karena bersuap itulah beradaptasi kita. Dan bersuap itulah sesuai duit uang lah sesuai kita. Nak ada terasa bersuap.
aman dalam WC, bahkan mau takaluk dalam WC. Kenapa? Sesuatu yang busuk tadi apabila lah lama kita di sini, yang busuk tadi nanti terasa busuk lain. Orang yang pemulung tu pak cedilah tinggal di sampah, jumpunya pondok di sampah. Aman dia tinggal di sampah. Kenapa? Karena lah tak biasa di tempat sampah. Tapi bagi kita yang baru datang di situ, dia tinggal busuk ya. Kita lalu di Lubek pak, ada pabrik kata apa boleh. Orang yang tinggal sana biasa bolehnya. Ada orang terasa busuk dia lah. Aman itu karena lah tak biasa. Jadi apabila sesuatu yang salah lah biasa kita lakukan, maka yang salah itulah sesuai dengan kita, tak ada terasa salah. Yang busuk kita lah kamu ditangkap yang busuk, maka yang busuk itulah sesuai dengan kita, sesuai dengan kita. Jadi orang yang takwa itu adalah yusirnu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lah tahunya salah, dia tinggal jangan lama-lama melakukan kesalahan. Dia tahu sebenarnya itu salah. Kita apa-apa ibu dari kita mungkin ada jadi orang baik, mungkin dia jadi guru gitu. Kita lah tahu mana salah apa betul, kita tak tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita terbiasa melakukan yang salah. Orang yang takwa nanti apa balasannya dari Allah? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Tetap Allah berikan balasannya itu ampunan dari Tuhan mereka. Nyo berdosa nyo minta ampun, nyo tak buat keji nyo minta ampun, nyo berbuat salah tahu nyo salah minta ampun nyo tinggal tetap Allah berikan ampunan. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Tuhan tahu kita pun makhluk yang tak luput dari kesalahan. Tuhan ajar lo mengajar lo minta ampun dari kesalahan kalian. Orang yang tadi ada itu orang takwa tadi, orang yang pemurah dalam keadaan lapang maupun sempit, orang yang menahan amarah, orang yang pemaaf, kemudian orang yang suka berbuat baik, orang yang apabila melakukan kesalahan dia bertobat, kemudian dia tinggalkan kesalahan itu. Apa kata Allah? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka tetap balasan, dapat balasan. Apa balasannya? Ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dia tetap mendapatkan surga yang mana surga itu mengalir nanti di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal nanti di dalamnya. Jadi apa Ibu? Kampungan kekal itu nanti di akhirat. Dan kini dia mengajak kampungan sesaat, kampungan abadi tinggal. Kesenangan di dunia, kesenangan sesaat. Kalau ingin kita senang selama-lamanya di akhirat, kita senang tinggal di rumah itu narancak wajar. Tapi karena ketika mereka mau tiba, rumah tinggal. Kita senang dengan perhiasan kita, harta benda kita banyak, untuk kita banyak. Senang kita biasa, wajar, manusiawi kalau kita hidup di dunia. Tapi jangan memikirkan kesenangan yang sesaat, kesenangan yang abadi itu. Makanya nasihat guru itu sering menyampaikan seperti itu. Jangan mengajar nan kalinya, nan abadi tinggal. Anak kalinya, rumah kalinya, harta kalinya, jawab kalinya. Takut meninggal rumah, takut meninggal itu, takut meninggal harta benda. Padahal mau tak mau, kita pasti meninggal. Jadi kampungan abadi itu di akhirat. Kalau ingin senang selamanya, di akhirat nanti caranya jaga ketakwaan. Lakukan hal-hal yang tadi. Khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Itulah sebaik-baik balasan orang yang beramal. Orang yang paling rancak balasannya ketika dia beramal dapat kesenangan yang abadi di akhirat. Jadi dialah kita kini susah sesaat, asalkan di akhirat senang selama-lamanya, senang tidak ada ujungnya. Makanya Bapak Ibu di kampung sampai ke pemuda-pemuda itu banyak pemuda pun akan baga-bagaannya. Baga-bagaannya pulang kosong di panti itu kok. Pulang kosong dimakan aja nasi. Kan baga-bagaan apa itu? Baga-bagaan kan takut kan ya saat dengar kor. Takut hati ya dah. Takut kan ya dengar kor. Baga-bagaan. Pernah naik bapak mencari begal di video-video itu begal. Begal kan orang datang baga-bagaan. Orang pasar atau orang yang bacok orang tanggung bagaan. Dapat dia masalah sekali lapak di tangan. Bagi je. Minta ampun yang mana menangis dah. Minta ampun yang boleh diterbiak. Kalau dia pilih memang minta ampun. Diterbiak bisa minta ampun mana pak maksud dapat jaro kalau sekian tahun keluar. Dia pilih kamu akan keluar. Kamu akan minta ampun. Kamu akan minta keluar. Jadi Bapak Ibu carilah kesenangan yang abadi dengan selalu menjaga ketakwaan, karena selama Ramadan Allah sudah bentuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang takwa. Menjelang ajal datang itu peliharalah tiket seluruh yang Allah berikan itu dan sampai tiket itu hangus. Makanya Bapak Ibu ada guru orang yang doa yang diajarkan oleh gurunya, ya Allah ya Tuhan. Kau bulan Ramadan sering sampai apa?
Itulah bulan Ramadan 10 kan. Kalau ibu tahu pengen doanya kayak kau Pak. Ya Allah ya Tuhan, apabila Engkau mencabut ajalku nanti ya Allah, maka cabutlah ajalku setelah Ramadan. Itu doa. Oh tidak Pak, mau apa ibu mana tu? Kau belum bersombong coba jaga jamaah Pak. Lalu nana mau mencoba. Kau doa nak belajar cak kau dapat dan kau dari guru rakyat kau. Atau ya Allah ya Tuhan, apabila Engkau mencabut ajalku nanti ya Allah, maka cabutlah ajalku setelah Ramadan. Lain mau bapak mama tu je buat anjanya. Betul tu kau mati rai usul lain kau menentu deh. Anak dia sekolah lain gitu. Baca dia tu. Mau sebut ambo lah lebih kurang 5 tahun tapi doa tu bapak baca seperti ini duit aja bukan. Bulan Ramadan pun banyak yang bulan Ramadan ini je dah. Tahun besok ada Ramadan lagi kau beli ada Ramadan lagi Pak. Jadi nak buat kau mati kau Pak dah minta kau matinya. Tapi awak minta kan husnul khatimah. Itulah orang-orang alim tu Pak. Husnul khatimah tu misalnya buat seorang minta husnul khatimah gitu kan. Husnul khatimah itu kan sebaik-baik penutup. Ketika kau mati itu dosa yang boleh Tuhan. Peluang gadang dosa yang boleh itu kan bulan Ramadan. Bulan ampunan. Makanya dia minta apabila Engkau mencabut ajalmu nanti ya Allah, cabutlah ajalmu setelah Ramadan. Memang yang menikah sudah lama sama umurnya. Bila tu lah berbuah mulai dia berbuah kan ada boleh. Jadi takut suruh lagi cek udah besok-besok kau mati suruh lah. Tidak, itu adalah makna dari husnul khatimah. Artinya kau setelah dosa kita diampuni di Tuhan, kau mati kan ada lain. Kau dosa lah diampuni di Tuhan, duit je lain tu dah buat dosa dia. Macam mati lain. Kalau guru boleh dengarkan itu Syekh Haji Ibrahim Hasan baik doanya ni. Ya Allah Tuhan, ketika Engkau sudah mengampunkan seluruh dosaku ya Allah, maka matikanlah aku. Jadi dia minta mati itu ketika engkau ampuni dosa aku, matilah boleh. Tapi lu engkau ampuni dosa boleh aja, boleh. Tapi engkau peluang untuk bertobat. Seperti itu dia. Kata doa kita ke Tuhan, ada dosa banyak tu mati dah. Mati bagaimana Pak? Apa lain mati-mati nekat tu Pak. Puasa dah satu, sembahyang dah satu. Aduh dulu mati pada orang puasa, mati mana mati kan? Nah kan bisa kita fikir Pak. Jika mati kau kan tipu apa je? Yang mintalah kepada Allah. Baca caranya ya Allah ya Tuhan, apabila Engkau mencabut ajalku nanti ya Allah, ketika Engkau sudah mengampunkan seluruh dosaku ya Allah. Mudah-mudahan ketika mereka mau tiba itu dosa dan Tuhan bahagia gitu ya akhirat. Pasti itu Pak Ibu mereka mau akan datang kepada itu seperti seorang. Termasuk kepada Abu pribadi. Maka dari itu Bapak Ibu, selalulah kita membaca pesan-pesan dari Allah karena Allah itu senang cinta kepada umatnya. Maka jangan kita lalaikan pesan-pesan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, makanya tidak Al-Quran kufur menjadi Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ibaratnya kita itu suatu perusahaan apabila meluncurkan produknya. Itu perusahaan itu biasanya menagih buku panduan sendiri. Apa Ibu kalau menyudah baru itu pakai buku panduan tak? Mana itu TV juga gini Pak pakai buku panduan. Buku panduan kau mau supaya produk jangan rusak, supaya produk jangan punah. Di Bali dah kau cara punya servis kau cara perawatannya ganti uli sekian kilometer servis kau. Awet kalau kita lagi memakai buku panduan. Makanya Tuhan ingin menyelamatkan kita loh. Kita kok produk Allah Ta'ala, Tuhan nak kita panduan. Jadi ketika orang punya kita panduannya capan, di sekolah tu boleh guna. Di sekolah dah boleh perarat. Kau beratur di tangganya, saya awal lepeh ni kalau kau itu tukar, tak boleh lag lah bunyinya. Nah lama tu guna aja mah. Tapi kalau orang yang merawat pakai panduan, insyaallah aman. Jadi Bapak Ibu inilah pentingnya Al-Quran. Sering kita baca-baca, itu semuanya adalah demi untuk menyelamatkan kita. Allah sayang kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pengajian kita pada malam ini. Bukanlah guru, bukanlah orang yang alim. Mungkin apa yang saya sampaikan itu sekedar buku mengingat takaluk menjagoan. Kamu yakin apa yang saya sampaikan tadi Bapak tahu segalanya. Tapi penyakit ilmu kata Nabi adalah pelupa. Betul ilmu nisyan. Penyakit ilmu pelupa. Jadi tak ada orang yang tak tahu semua yang wajib. Tak ada orang tahu puasa wajib. Tapi kadang-kadang ditinggalkan lupa. Perlu diingatkan kembali. Bapak Ibu, ada katakan apa? Nah, jadi kalau tanya beliau dia, kau ada tahu tu dia mau menjawab, kau nak tahu dia mau, di sekolah kau bersyukur. Kenapa kau bersyukur? Datang ke guru dia Pak. Jadi
Jadi kadang-kadang nak ditanya orang tu nak tentu dia bodoh, kadang-kadang nak bodoh pak. Tapi ketika orang bertanya nak tentu dia bodoh, tang bodoh dia bodoh resikonya. Di ngaji pesantren pun tak ada pak gini bodoh. Tanya orang, oh nak tentu jadi apa kata ibu bukan orang alim, bukan orang hebat, tapi sekadar hukum ini anda dari adik, kakak, dari anak, orang gaib, dari mama, dari kemerdekaan ke mama. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.